Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PAS Fevi akan menjelaskan tentang praktikum 7 dan 8. Di sini saya Jian Martalisia dengan rekan saya. Saya Nikmatullah Firoh. Saya Deva David Darmaisa. Di sini kita akan membahas praktikum 7 yang pertama, yaitu tentang unit sistem CAL dan manajemen memori. Pokok pembahasan yang kita pakai itu 2 poin, yaitu unit sistem CAL, manajemen memori. Untuk tujuan belajar itu menggunakan sistem CAL, fork, White and Excel pada Linux, menggunakan perintah-perintah untuk manajemen memori. Dasar teorinya yang pertama yaitu unit sistem CAL. Yang disebut unit sistem CAL yaitu sistem CAL, fork, Excel, dan White. Percobaan ini dilakukan untuk program yang di dalamnya terdapat fungsi CAL. Untuk menjalankannya, Linux-nya menggunakan G++. Untuk sistem CAL fork-nya itu adalah suatu sistem CAL yang membuat proses baru pada sistem operasi Unix. Nah, yang kedua yaitu sistem CAL fork menghasilkan bit. Kalau 0 itu menunjukkan proses child, kalau min 1 banding 1 jika terjadi error. Lalu sistem CAL White, sistem CAL menyebabkan proses menunggu sinyal. Untuk sistem CAL Excel misalnya kita proses baru mengerjakan sesuatu yang berbeda pada proses parent. Untuk yang nomor 2, manajemen memori. Poin kedua ini kita mengimplementasi sistem virtual memory di Mac Paget. Proses mempunyai besar memori virtual yang besar, 4 GB. Untuk jika tidak terdapat cukup memori fisik, karena melakukan mapping beberapa file lama di disk. Drive adalah perangkat mekanik yang membaca dan menulis ke disk yang lebih lambat dibandingkan mengakses memori fisik. Untuk dasar teorinya cukup sekian. Kita langsung ke percobaan pertama. Membuat v fork 1.jpg dengan codingan sebagai berikut. Kita membuat v fork 1.jpg itu dengan codingan sebagai ini, dimana kita itu membuat sistem CAL untuk proses baru atau mencetak bit, PPID, dan UID dari proses yang dijalankan. Nah, kita eksekusi G++. Dia akan menunjukkan beberapa detik lalu menampilkan kembali, lalu kita kembali titik kelas for 1 kelas for 1. Dia akan menjalankan proses 5204. Analisis yang kita lihat bahwasanya outputnya akan menghasilkan kode menunjukkan program fork menciptakan proses baru.
Jadi tampilannya akan kayak gini ya teman-teman, analisis outputnya. Untuk percobaan kedua sampai akhir kita langsung ke laporannya yang akan dijelaskan dengan rekan-rekan saya, karena sesudah dilakukan percobaan sebelumnya di itu. Oke. Untuk percobaan yang kedua yaitu membuat dua proses terus-menerus dengan sebuah sistem call fork dengan perintah vfork2.cpp g++ min o fork2 fork2.cpp dot slash fork2. Perintah tersebut menjelaskan dengan program ini juga menggunakan fork kurung, tetapi memperlihatkan variabel X yang diinkrementasi dalam siklus tanpa henti. Baik teman-teman, bantu jelasin lebih dalam ya teman-teman. Jadi kita ini kalau menghasilkan output yang akan terus menerus. Jadi kalau untuk menghentikan itu dia menggunakan Ctrl C. Untuk outputnya sendiri untuk menghasilkan proses anak yang berjalan bersamaan dengan proses induk. Masing-masing mencetak id-nya dengan get bit terlihat dari id proses yang berbeda. Seperti 3011, 3012 dan seterusnya. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Mas. Aku ingin golek. Oh ya wes. Wes ya. Untuk percobaan yang ketiga yaitu membuat dua proses sebanyak 5 kali dengan menggunakan editor V. Buatlah file fork 3.cpp dan ketikkan program di bawah ini. Jadi diketik programnya seperti itu karena kami sudah membuatnya, jadi di hasil laporannya seperti itu. Jadi kita amati ya teman-teman. Sebentar. Jadi di prosesnya itu akan berjalan dengan jeda selama 2 detik dikarenakan adanya perintah sleep 2. Proses akan berhenti jika program melebihi 5 sesuai dengan perintah i kurang dari 5 i kurang 5 pada v. Lanjut ke percobaan yang keempat yaitu proses parent menunggu sinyal dari proses child dengan sistem call wait. Jadi sebentar. Jadi dengan menggunakan editor V buatlah file fork4.cpp dan ketikkan program yang ada di bawah ini. Sangat panjang. Jadi seperti biasa gunakan G++ compiler untuk menjalankan program lalu diamati. Jadi hasil laporan yang kita buat di sebentar.
Yaitu output yang ditunjukkan interaksi antara proses induk dan anak setelah fork. Proses induk ID 3476 dan anak ID 3477 mencetak mereka dengan anak menunggu induk, dan akhirnya keduanya menyatakan akan berhenti kerja. Ini menggambarkan komunikasi dan operasi simultan antara kedua proses. Lanjut ke percobaan yang kelima, yaitu sistem call, fork, atau exec dan wait mengeksekusi program bernama ls menggunakan file executable /bin/ls dengan satu parameter min l yang ekuivalen dengan ls min l. Jadi sebentar. Jadi dengan seperti biasa yang tadi, dengan menggunakan editor V, buatlah fork lagi file fork 5.cpp dan ketik program sebagai berikut. Lalu gunakan G++ compiler untuk menjalankan program di atas, lalu amati output yang dihasilkan. Output yang kami hasilkan yaitu output menunjukkan proses induk ID 3755 dan anak ID 3754 berinteraksi setelah fork, dengan induk menyatakan akan berhenti. Juga terdapat informasi tentang total penggunaan file dan daftar direktori, mencerminkan status sistem. Bisa dijelaskan lagi, Mbak Jihan? Untuk percobaan 6 yaitu sistem call fork atau access dan wait mengeksekusi program lain. Langkah-langkahnya: membuat fork 6 cpp dan masukkan kode yang diberikan dengan kompilasi G++ -o fork6 dan jalankan it./fork6. Proses induk dapat menunggu dan mendapatkan status dari proses anak tertentu. Berguna dapat mengelola beberapa proses anak. Untuk yang ketujuh, yaitu melihat manajemen memori. Program ini menggunakan sinyal untuk berkomunikasi antara proses dengan perintah dengan perintah dmesg by more, di mana proses dapat menangkap sinyal dan memprosesnya, menunjukkan komunikasi agar proses menggunakan sinyal. Penjelasan sedikit dari praktikum ini ya teman-teman. Kalau pakai perintah ini aja kita nggak bisa karena error pastinya. Jadi kita pakai sudo untuk bisa mengakses perintah tersebut. Jadi saat menampilkan log kernel termasuk informasi jumlah memori tersedia dan proses wiping, kita bisa lihat terkait saat sistem booting itu dengan hasilnya itu kayak total RAM dan aktivitas wipe jika ada. Baik, selanjutnya bisa dilanjut.
Langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan perintah free. Dengan perintah free Di perintah selanjutnya yaitu menggunakan free, di mana menampilkan pengguna memori secara singkat. Kolom utama total sama dengan total RAM, used, memori yang digunakan, free, memori yang tersedia, shared, memori yang digunakan, file sharing, buffer atau cache, memori yang digunakan oleh buffer atau cache, available, perkiraan memori yang dapat digunakan oleh aplikasi. Baik, selanjutnya bisa saya jelaskan. Dengan perintah di bawah ini kita akan menghasilkan sama dengan nomor 2. Lalu kita menggunakan perintah chat class proc class meminfo. Dia akan menampilkan info dari total seluruhnya, kayak swabnya, terus filenya. Nah, kayak contohnya dari penjelasan yang sudah dibuat itu menampilkan rinci-rincian penggunaan memori dari file proc class meminfo. Data ini lebih lengkap dan mendalami dibandingkan perintah free sebelumnya. Output yang utama itu bisa kayak seperti ini ya, meminfo totalnya 65 3520 KB, setara dengan 65 GB, perkiraan seperti itu. Terus untuk meminfo itu memori fisik bebas, simple, memori yang digunakan untuk buffer, charger, memori yang digunakan untuk charger, swap total sama dengan sama seperti total swap memori dan sebagainya. Karena ini banyak menampilkan lebih lengkap dibandingkan perintah free sebelumnya. Kayak free itu cuman beberapa aja, nggak selengkap perintah ini. Selanjutnya untuk penggunaan perintah lr terus class titik dot itu akan menampilkan total 53.196. Perintah ini akan menimbulkan isi direktori secara keseluruhan atau rekursif, membutuhkan banyak sumber daya karena proses traversal direktor dan file. Setelah dijalankan, periksa penggunaan memori dan free untuk melihat peningkatan buffer dan charger. Jadi ini akan menampilkan kayak berkas-berkas yang sudah kita buat, kayak Fox 1, Fox 1C PP, terus Fox 2 dan sebagainya. Selanjutnya perhatikan perubahan manajemen memori dengan perintah free. Nah, setelah kita menggunakan perintah free kembali, dia akan menampilkan tampilan yang sama. Nah, namun biasanya ada perbedaan di bagian ini, bagian free-nya. Kayak tadi kan dia lebih tinggi kayaknya. Kan ya, di penjelasan ini akan meningkat, jadi bagian buff ini akan meningkat. Jadi terjadi karena penggunaan memori untuk charger data, directory, dan file yang seharusnya 987024 itu akan lebih tinggi, jadi 986896. Untuk menjalankan sebuah program, misalnya OpenField,
perhatikan perubahan manajemennya dengan perintah free juga. Tapi kita dapat lihat user memori meningkat bagian ini. Dan kalau dilihat dari percobaan sebelumnya, ini 11.37 bla bla bla. Nah, kalau di sini ini 11.30 bla bla bla. Jadi meningkat 8, maaf. Jadi meningkat. Jadi beban juga berkurang perubahan itu. Selanjutnya di nomor 7 bisa dijelaskan oleh teman saya. Bentar ya, batuk. Untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh dengan perintah PS, bagaimana penggunaan memori untuk setiap proses di atas. Jadi diketik PS min UAX. Bentar ya. Jadi di sini akan menampilkan daftar proses dengan detail termasuk penggunaan memori. Kolom yang penting yaitu PID ID proses, mem yaitu presentase penggunaan memori oleh proses, RSS jumlah memori fisik atau RAM yang digunakan oleh proses dalam KB atau kilobyte. Komen nama proses atau proses. Cari yang selanjutnya, cari proses yang menggunakan memori besar. Lihat kolom persen memori atau RSS. Dari persen memori MEM diperoleh 1,3 yang paling besar. Ini proses seperti OpenOffice biasanya memiliki RSS yang besar. Sudah selesai, kita lanjut di percobaan 8. Di percobaan 8 ini kita membahas sistem file. Pokok pembahasannya itu cuman hanya satu, yaitu sistem file. Tujuannya itu ada 3, memahami atribut file dan izin akses. Yang kedua, memahami perintah untuk mengubah izin akses suatu file. Dan yang ketiga itu menggunakan perintah-perintah untuk mengubah izin akses. Dasar teorinya itu ada atribut file, di mana menentukan file dari file yaitu ada karakter min, d, al, b, c, s, p sesuai pada arti pada modul ini, kayak min file biasa. Setelah itu yang kedua, izin akses. Setiap objek pada Linux harus mempunyai pemilik pastinya, yaitu nama pemakai Linux account yang terdaftar pada class each class password. Jadi kayak izin akses itu dibagi menjadi 3 peran: pemilik, owner, kelompok, grup, dan lainnya, authors. Jadi langsung ke poin ketiga, yaitu user marks. Untuk menentukan izin akses awal pada file atau directory dibuat digunakan untuk perintah umax untuk menghitung nilai default melalui umax pada file. Seperti pada modul ini ya teman-teman. Jadi
berarti umpama 777, nilai Umax itu 022, jadi akan menghasilkan 755. Selanjutnya langsung di percobaan ya teman-teman. Di percobaan 1 yaitu izin akses, kita melihat identitas diri melalui edge, password, atau etc, atau grup. Informasi apa yang ditampilkan, kayak contohnya kita menggunakan perintah it, dia akan menampilkan it dengan 1000 Lesia, git 1000 Lesia, grupnya ada 1000 Lesia, dan sebagainya. Lalu kita ketik lagi grep, usernya itu kita menggunakan user Lesia, etc, password, dia akan menampilkan print output Lesia, home Lesia, bin, bash. Lalu kita ketik kembali perintah grep, nomor id-nya contohnya 1000 ya, 1000 edge dia akan mengambilkan Lesia X1000. Nah, selanjutnya perintah-perintah yang lain kita langsung menjelaskan di laporannya aja ya teman-teman, soalnya ini kan sudah dilakukan semuanya di Ubuntu, jadi langsung kita tampil laporannya. Baik, karena sudah melakukan percobaan nomor 1, kita melihat it, lalu kita memeriksa direktori ya, home, dengan perintah ls it class home, class user. Nah, karena usernya kita menggunakan Lesia, dia akan menampilkan 65 home Lesia. Selanjutnya di perintah nomor 3 itu mengubah izin akses chmod, perhatikan izin akses setiap perubahan. Nah, kita pakai tauf F1, F2, F3, lalu dengan mengecek direktoria dengan ls min l dengan total 53.196. Ini akan menampilkan keseluruhannya. Lalu kita menggunakan chmod u plus x f1, lalu dengan perintah ls min l f1 akan menambahkan Lesia 0 dik 22 f1. Nah, kita juga menggunakan perintah chmod g sama dengan w f1 ls min l f1 akan tetap menghasilkan Lesia 0 dik 5 f1. Untuk chmod o min r f1 dengan perintah untuk melihatnya ls min ls f1 akan menghasilkan tetap sama. Untuk chmod a sama dengan f2 tetap sama, cuman perbedaannya di belakang ini akan menghasilkan f2. Untuk chmod u plus r f plus x, 9 min r o sama dengan w f3, ini akan menghasilkan invalid karena nggak ada informasi ini, jadi kita cek akan menghasilkan f3. Kita menggunakan chmod dengan perintah umax 751 f1 dan 624 f2 430 f3. Untuk dilihat akan menghasilkan f1 f2 f3. Jadi untuk mengganti kepemilikan gunakan perintah chown, masukkan ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut dengan sudo, atau bisa kita pakai sudo min i untuk masuk ke root. Nah, setelah itu masuk surat h halo lebih besar f1 dengan perintah ls min l f1 akan menghasilkan root student.
tadi kan dia akan menghasilkan Lisya, kalau di root kita akan menghasilkan student 1. Jadi langsung con student 1 F1 ls min l F1 akan menghasilkan student 1 root 6 dengan F1. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima yaitu ubahlah izin akses home directory users atau student pada root sehingga user baru student 1 pada satu grup dapat mengakses home directory user dengan perintah chmod g plus rwx /home /user dengan piye iki Mbak contoh iki? Contoh chmod kan user Lisya, terus totalnya kan 12. Nah, dimana ada kita udah login di 3 ini. 3 akses Lisya, root, dan student 1. Contoh chmod g plus rwx di mana kita menggunakan user Lisya dan menampilkan perintah keseluruhan dengan ls min l class home dan akan menampilkan 3 pengguna. lanjut ya. Ya, apa? Yang keenam yaitu sekarang cobalah untuk submit user ke user baru student 1. Cobalah untuk mengakses file F1 dengan perintah sudo min i. Nah, pertama dengan menggunakan sudo min i atau user baru. Kemudian ls min l F1 cat F1 lalu exit. Kalau exit itu keluar ya teman-teman dari root, kita akan kembali ke student 1. Yang ketujuh yaitu mengubah grup dengan perintah chgrp. Perintahnya grep root /etc/group dan seterusnya ya teman-teman. Baik, aku bantu jelaskan ya teman-teman. Grade root class etc group, dia akan menghasilkan root banding 0. Tetapi kalau kita pakai order bukan root lagi, kita akan menghasilkan tampilan order x1003. Nah, lalu kita untuk login su chgrp root 1 ls min l f1, dia akan mengambilkan student root. Untuk chp order f3 ls min f3 tetap sama, tetapi kita akan menghasilkan bukan student root tapi root order. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, itu Maisa. Yang selanjutnya percobaan yang kedua yaitu user mask. Jadi langsung diikuti ya teman-teman. Yang pertama menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat dengan perintah touch my file. Nah, karena sudah diketik di sana, jadi langsung ditampilkan ls min l mylife. Jadi akan tertampil seperti rw ri Lisya 0 Desember 1522.52 my file. Yang kedua yaitu melihat nilai Amex. Kalian bisa ketikkan Amex saja, itu akan menampilkan outputnya 0002. Yang ketiga yaitu memodifikasi nilai Umax. Jadi kita modifikasi Umax
Oh ya, kita ketik dulu UMAX 027, lalu UMAX 027 ya, lanjut ke touch, kursor ke bawah ini. Nah, touch my file baru, underscore baru, mkdir my directory ls min l, jadi akan tampil total keseluruhan 53.200, akan tertampil seperti itu. Lanjut, bagaimana lanjut Ya, gambarnya? Saya akan ada laporan nih kayak kita di kota. Lanjut ke Omex 077 touch x files mkdir xdir ls untuk menampilkan semua, ls min l. Nah, akan tertampil seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa dilanjutkan, dialihkan ke Mbak Lesia. baik, percobaan 78 kan sudah selesai ya teman-teman. Jadi sekian dari kelompok saya. Bila ada kesalahan dari penjelasan kami, mohon maaf.